Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Umul Khairi dengan NIM 25205002 akan mempresentasikan proyek mata kuliah terakhir analisis real dengan Ibu dosen pengampu Dr. Arnelis MSI dan Bapak Dr. Doni Permana MSI, di mana saya akan mempresentasikan materi mengenai combination of continuous function atau kombinasi dari fungsi kontinu. Nah, materi yang akan saya presentasikan mengenai teorema 5.2.1 dan juga teorema 5.2.2. Oke, sebelum masuk ke pembahasan masing-masing teorema, kita terlebih dahulu akan membahas materi yang menjadi dasar dari pembuktian nantinya, yaitu definisi 4.2.3 tentang definisi dari sebuah fungsi ya. Nah, kemudian juga teorema 4.2.4 di mana di sini adalah pembuktian dari limit ya yang menggunakan titik cluster. Nah, di mana dua hal inilah yang menjadi dasar nanti pembuktian dari 5.2.1 dan 5.2.2. Sebelum itu mari kita lihat bukunya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di section 5.2 ini saya akan membahas yang materi 5.2.1 dan juga nanti 5.2.2. Nah, dua ini yang akan saya bahas nanti dalam presentasi saya. Oke, kita lanjut. Di sini sudah ada ya disediakan. Ini artinya misalkan A itu adalah subset dari bilangan real dan misalkan F dan juga G itu adalah dua fungsi di A ke R. Berarti kan di sini A ini adalah domain ya, domain, dan dimisalkan juga B itu adalah anggota dari bilangan real dan misalkan C itu adalah anggota dari A dan F dan G itu kontinu di C. Maka itu akan mengakibatkan F ditambah G, F dikurang G, F dikali G, B dikali F, di mana B ini adalah konstanta, itu juga kontinu di C. Dan jika fungsi yang memetakan dari A ke bilangan real itu kontinu di C anggota A, dan jika X-nya itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X anggota dari A, F dikurang H itu kontinu di C. Nah, katanya di sini adalah jika C itu anggota dari A itu bukan cluster point atau titik poin dari A, ini kesimpulannya bisa otomatis. Namun untuk video kali ini saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu, walaupun sebenarnya ini caranya menggunakan definisi ya. Oke, kita akan membagi pembuktian teorema 5.2.1 ini menjadi dua buah kasus. Untuk kasus yang pertama, berarti ketika C itu adalah bukan titik cluster. Nah, ini akan kita gunakan yaitu definisi. Nah, definisi itu kita gunakanlah di sini ya. Berarti karena C itu bukan titik cluster dari A, maka menurut definisi itu berlaku bahwasannya terdapat delta yang besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap delta C yang beririsan dengan A itu adalah cluster point C. Nah, dimana berarti A ini adalah bukan titik cluster. Oke, kemudian yang kita cari yaitu F kan dibuktikan F ditambah G itu kontinu di C. Oke, langkahnya berarti kita dapat ambil sebarang epsilon besar dari 0 dan pilihlah delta itu juga besar dari 0. Kenapa? Karena menurut definisi tadi terdapat delta yang besar dari 0, berarti kan sehingga diperoleh X itu anggota dari setiap delta C yang beririsan dengan A, maka X sama dengan C. Iya kan? Nah, dengan kata lain di mana X dikurang C itu kecil daripada delta. Maka diperolehlah bahwasannya yang pertama Fx dikurang Fc
kecil dari epsilon per 2. Akibatnya apa? Akibatnya berarti F ini continue di C. Akibatnya itu. Kemudian lagi yang kedua, Gx kurang Gc itu kecil dari epsilon per 2. Ini juga akibatnya G itu continue di. Nah, dari dua hal ini akan mengakibatkan bahwasanya F ditambah G X dikurang F ditambah G C ini hasilnya akan sama dengan F, karena X sama dengan C tadi kan di atas, berarti F ditambah G C dikurang F tambah G C itu akan sama dengan 0. Dimana 0 ini akan kecil dari epsilon. Berarti apa? Berarti kan ini terbukti bahwasannya F ditambah G itu continue di C. Nah, begitu juga dengan F kurang G, F kali G, dan B dikali F. Ini akan sama menggunakan pembuktian menurut definisi, karena C kita adalah bukan titik cluster begitu ya. Nah, yang akan kita bahas di sini pembuktiannya ketika C itu adalah titik cluster. Jadi kita masuk lagi kasus kedua ketika C itu merupakan titik cluster. Nah, berdasarkan bunyi teorema tadi, kita tahu bahwasanya fungsi F dan fungsi G itu continue di C. Nah, berarti untuk yang pertama, karena F itu continue di C, maka kan kita bisa membuatkannya limit X menuju C dari Fx itu sama dengan Fc. Nah, ini karena F itu continue di C, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian karena G juga continue di C, maka limit X menuju C dari Gx sama dengan Gc. Oke, kita akan membuktikan tadi adalah F tambah G continue di C kan. Nah, berarti misalkan F tambah C ini sama dengan L. Kalau Gc itu sama dengan M. Tadi yang pertama adalah pembuktiannya F ditambah G itu kan continue di C. Ya, berarti dari sini adalah berarti limit X menuju C itu sama dengan L. Ya, berarti ini akan sama dengan limit X menuju C sama dengan L. Kemudian limit X menuju C sama dengan M. Nah, kita lihat lagi teorema 4.2.4 berdasarkan ini ya. Berdasarkan yang pertama, maka bisa nggak kita jadikan dia nanti menjadi limit X menuju C dari F ditambah G X sama dengan L ditambah M. Nah, ini menurut definisi 4.2.4. Nah, setelah itu karena L itu sama dengan FC dan G M itu sama dengan GC, maka dari sini bisa kita jadikan dia adalah limit X menuju C F ditambah G X sama dengan FC ditambah GC. Kemudian berdasarkan definisi lagi. Nah, ini berdasarkan definisi 4.2.3 ini teorema ya. Definisi 4.2.3. Kita balik lagi ya 4.2.3. Nah, berdasarkan definisi ini bisa kan kita pecah juga menjadi F ditambah G ya dikali C sama dengan berarti FC ditambah G C. Jadi dari sini kita bisa peroleh bahwasanya limit X menuju C dari F tambah G dikali X berarti itu sama dengan F tambah G itu C. Nah, maka dari sini F tambah G itu berarti kan continue di C seperti itu. Ya, nah hal ini sama juga serupa dengan pengurangan, perkalian, dan perkalian dengan skalar ya. Kita akan buktikan berikutnya, yaitu limit F kurang G X. Berarti kalau kita dari sini, berarti kan itu sama dengan L kurang M. Ya, dari yang awal tadi kan, dari awal itu sama dengan L kurang M. Nah, dari sini juga itu bisa dari limit X menuju, ini X menuju C ya. X menuju C dari F kurang G X. Berarti ini sama dengan FC dikurang GC. Nah, ini juga sebenarnya sama seperti itu ya. Nah, karena menurut definisi lagi, definisi 4.2.3, maka nanti hasilnya adalah F kurang G C itu sama dengan FC kurang GC gitu. Jadi serupa jalannya itu semua. Maka dari sini nanti diperolehlah limit X menuju C dari F kurang G dikali X sama dengan F kurang G C. Sehingga terbukti bahwasanya F kurang G continue di C. Oke. Nah, ini untuk pembuktian yang F kurang G. Kemudian kita akan lanjutkan. Misalkan kalau dia F kali G lagi ya.
Selanjutnya untuk hasil kali fungsi ya. Nah, untuk hasil kali fungsi menurut teorema 4.2.4 di mana limit X menuju C dari F kali G X itu berarti kan L dikali M. Ini juga berdasarkan pemisalan kita di awal. Pemisalan yang 2 tadi ya, L dikali M. Nah, berarti karena si L ini sama dengan FC dan M sama dengan GC, berarti limit X menuju C FG X sama dengan FC dikali GC. Seperti itu. Nah, karena juga menurut definisi 4.2.3, maka akibatnya apa? Akibatnya F dikali G C itu akan sama dengan FC dikali GC. Seperti itu. Nah, sehingga dari sini diperolehlah limit X menuju C dari FG X sama dengan F kali G C. Sehingga kalau dari sini berarti kan diperolehlah kesimpulannya terbukti FG itu continue di C. Oke, nah kemudian selanjutnya kita akan membuktikan bahwasannya B dikali F itu juga continue. Ya, B kali F continue. Oke, berarti untuk hal ini kita akan mengalihkan fungsi itu dengan skalar B. Kita tahu bahwasannya limit X menuju C dari Fx sama dengan L ya. Sama dengan L. Nah, dari sini berarti menurut teorema 4.2.4 berarti teorema 4.2.4 itu diperoleh bahwasanya limit X menuju C dari BF X berarti itu sama dengan B dikali L. Ya kan? Karena kita akan mengalihkan fungsinya dengan skalar B. Nah, karena L ini sama dengan FC, maka bisa kita jadikan dia limit X menuju C dari B dikali F X sama dengan B dikali FC. Oke, kemudian berdasarkan definisi 4.2.3, maka diperoleh dah di sini BF dikali C sama dengan BFC. Oke, nah sehingga limit X menuju C dari BFX sama dengan BFC. Nah, dari sini berarti kan adalah BF itu continue di C. Nah, itu dia untuk pembuktian dari teorema 5.2.1 yang A. Yang A ini, oke. Untuk selanjutnya kita akan membuktikan teorema 5.2.1 bagian B. Nah, di sini ini yang akan kita buktikan adalah F per H itu apakah continue di C. Nah, itu kita akan buktikan. Oke, selanjutnya langkah pertamanya. Kita misalkanlah H itu, ini bagian B tadi kan. H itu adalah sebuah fungsi yang memetakan dari A ke bilangan real yang continue di C. Ini continue di C. Continue di C dan Hx itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X anggota dari A. Nah, karena H itu continue di C, maka dari sini kita dapatkan adalah menurut definisi limit tadi, limit X menuju C dari Hx sama dengan Hc. Nah, kita misalkanlah Hc ini dengan H, misalkan Hc itu sama dengan H. Nah, maka karena Hx tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap X anggota dari A, maka khususnya berlaku X sama dengan C menurut definisi ya. Maka juga berlaku Hc itu tidak boleh sama dengan 0 karena X sama dengan C kan. Nah, jadi di sini H itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena limit X menuju C dari Fx sama dengan Fc sama dengan L tadi kan, dan limit X menuju C dari Hx sama dengan Hc sama dengan H, dengan H tidak boleh sama dengan 0, maka berdasarkan teorema 4.2.4
tentang limit hasil bagi, diperolehlah bahwasanya limit X menuju C dari F per H, X sama dengan L per H. Nah, kemudian dari sinilah bisa kita tentukan bahwasanya karena L itu sama dengan FC dan H itu sama dengan HC. Oke, karena L sama dengan FC dan H sama dengan HC, maka berarti limit X menuju C dari F per H X itu akan sama dengan FC per HC. Nah, kemudian berdasarkan definisi 4.2.3 diperolehlah berarti F per H C sama dengan FC per HC. Nah, sehingga limit X menuju C dari F per H X sama dengan F per H C. Nah, dari sini diperoleh bahwasanya kesimpulannya adalah fungsinya F per H yang kontinu di C. Dengan demikian, teorema 5.2.1 ini berarti F per H itu kontinu di C. Nah, kita sudah membuktikan kan untuk semua kasus ya. Untuk semua kasus ini sudah kita buktikan. Sehingga dengan demikian jika F dan G itu kontinu di C dan HX itu tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap X anggota A, maka F tambah G, F kurang G, F kali G, B dikali F, dan F per H itu akan kontinu semuanya di C. Nah, itu kesimpulan dari teorema 5.2.1. Sampai situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu rekan-rekan? Selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema 5.2 yang merupakan perluasan dari teorema 5.2.1 ya. Jadi tadi 5.2.1 itu kan katanya dia kontinu di C. Nah, kalau 5.2.2 itu dia kontinu di A. Nah, apa bedanya? Beda yang mendasarnya adalah dia kekontinuannya di sini pada A kalau yang 5.2.2, kalau yang 5.2.1 itu kontinunya di C. Oke, kalau di C itu berarti kan kekontinuannya itu pada satu titik tertentu saja. Misal titik tertentu itu yang merupakan anggota dalam himpunan A. Berarti apa? Berarti kalau yang A ini dia itu cakupannya lebih luas daripada C. Intinya C itu kan tadi kita definisikan kalau di 5.2.1 kan adalah anggota dari A. Nah, di sini kan, andaikan C itu adalah anggota dari A. Jadi kita ambillah satu titik tertentu yang ada di A. Nah, dia itu nanti jumlahnya, kurangnya, hasil kalinya, perkaliannya dengan skalar, kemudian pembagiannya dari fungsi tersebut itu kontinu di C. Sekarang, kalau di 5.2.2, dia akan membahas kekontinuan di dalam semua titik pada himpunan A. Ya, jadi pada semua titik dalam himpunan A. Jadi sederhananya, kalau yang C itu pada satu titik, kalau yang A itu adalah kontinu pada seluruh himpunan, begitu. Oke, sekarang teorema 5.2.2 ini adalah perluasan tadi kan dari 5.2.1. Kenapa? Karena kan kontinu pada A itu disebutkan bahwasannya C adalah anggota dari A tadi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuktikan teorema 5.2.2. Misalkan A subset dari bilangan real. Misalkan F dan G itu kontinu pada A. Misalkan juga B itu adalah anggota dari bilangan real. Maka fungsi F tambah G, F kurang G, F kali G, B kali F itu kontinu di A. Dan jika fungsi A yang memetakan fungsi H yang memetakan A ke bilangan real kontinu di A dan Hx itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X anggota dari A, maka fungsi hasil bagi dari F per H itu kontinu di A. Ini kita akan buktikan untuk yang A terlebih dahulu ya. Nah, yang A berarti kita dapat ambil sebarang titik. Misalkan kita ambil titik C dan yang merupakan anggota dari himpunan A. Nah, berdasarkan teorema 5.2.1 kan, berarti F itu kontinu di A dan maka karena F itu kontinu di A, maka F itu kontinu di C kan, karena C itu adalah anggota A ya. Jadi dari hal ini limit X menuju C
fx sama dengan fc. Oke, kemudian karena G continue di A juga, maka G continue di C. Jadi limit X menuju C dari Gx sama dengan GC, seperti itu. Nah, langkah pembuktiannya mirip ya dengan 5.2.1. Kita kan memisalkan tadi kan bahwasanya si L itu sama dengan FC. Dan kita misalkan juga M itu sama dengan GC. Nah, maka limit X menuju C dari Fx itu sama dengan L. Dan limit X menuju C dari Gx sama dengan M. Ya kan? Nah, ini kan sama tadi. Serupa. Berarti dengan hal ini, limit X menuju C dari F tambah G. X sama dengan L tambah M. Nah, ini berdasarkan teorema 4.2.4 ya. Karena L sama dengan FC dan M sama dengan GC, maka bisa kita jadikan dia limit X menuju C dari F tambah G X sama dengan FC ditambah GC. Oke, nah dari sana berdasarkan definisi 4.2.3 diperoleh bahwasanya limit X menuju C itu nanti F tambah G X itu akan sama dengan F ditambah G C. Nah, berarti hal ini dia nanti F ditambah G itu continue di C. Nah, karena F tambah G itu continue di C, di mana C itu adalah anggota dari A, maka berarti dari sini dia F tambah G continue di A. Seperti itu. Ya. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Pembuktiannya itu mirip ya semuanya dari yang A dan yang B gitu. Jadi proses pembuktiannya sama, caranya mirip. Seperti itu. Karena yang perlu ditekankan dalam teorema 5.2.2 adalah kita akan mengambil sebarang titik di A. Ambillah sebarang titiknya itu titik C. Dimana tadi kan ini sudah kita gunakan ya dalam teorema 5.2.1. Nah, itu dia yang menjadi pembeda, sehingga kesimpulannya dari dua buah teorema ini adalah untuk teorema 5.2.1, kalau F dan G-nya continue di titik C, maka F tambah G, F kurang G, F kali G, F dikali skalar B atau F per H itu dia juga continue di C. Nah, untuk teorema 5.2.2, kalau F dan G-nya continue di A, maka pembuktiannya kita terlebih dahulu kita ambil sebarang titik C yang anggota A. Ya, nanti hasilnya juga akan sama dengan F tambah G, F kurang G, F kali G, B dikali F, F per H continue di A. Nah, bedanya pada wilayah kekontinuan saja. Nah, kalau 5.2.1 itu di C. Kalau 5.2.2 itu di himpunan A gitu. Mana C itu adalah anggota dari himpunan A. Jadi untuk memudahkan pembuktiannya, kita ambillah sebarang titik untuk 5.2.2 itu di A ya, yaitu titiknya sebarang itu adalah titik C, seperti itu ya. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya rekan-rekan dan Bapak Ibu. Terlebih terkurang saya mohon maaf atas penyampaiannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.